Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back with me Pak Imam. And today we are going to study about narrative text. Student, have you ever read or have you ever heard about narrative text? Apakah kalian sudah pernah membaca atau sudah pernah mendengar tentang narrative text? Right now, let's study about narrative text. So, what is narrative text? Narrative text is a type of text that tells about events in chronological order and is interconnected. Narrative text is imaginative or in the form of the fiction story that has the function of entertaining the reader. In conclusion is, narrative text adalah tipe teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan sebuah event secara kronologikal atau secara berurutan dan interconnected atau secara berkesinambungan. Jadi, narrative text adalah bentuk teks secara imajinatif atau cerita fiksi yang tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. The next is structure atau generic structure of the narrative text. Struktur yang membangun suatu teks dalam sebuah teks naratif. Sama seperti di recount text, narrative text juga mempunyai generic structure. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah complication, resolution, and the last is coda atau reorientation. So, let's discuss one by one. And the first is orientation. Orientation adalah set atau scenes dari background cerita tersebut. Yang kedua adalah complication. Complication ini bercerita tentang the beginning atau permulaan permasalahan atau krisis yang terjadi pada cerita tersebut. Yang ketiga ada resolution. Kalau ada complication berarti ada resolution. Kalau ada masalah berarti ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya ini disebut sebagai resolution. Resolution adalah problem solving pada teks tersebut. Yang terakhir adalah coda. Di setiap teks dalam bahasa Inggris, terutama di teks naratif, especially memiliki coda. Coda artinya adalah intisari atau amanat sang penulis yang ingin disampaikan kepada sang pembaca. The next is kinds of narrative text atau jenis-jenis dari narrative text. Jenis-jenis dari narrative text itu ada banyak. Yang pertama adalah fable atau fabel. Fabel itu seperti contohnya adalah cerita-cerita hewan, seperti cerita si kancil dan lain sebagainya. Yang kedua adalah myth atau mitos. Mitos adalah cerita yang berkembang di masyarakat, tetapi belum tentu kebenarannya atau unreal, tidak seperti kenyataannya. Seperti contohnya mitos mengenai Dewi Sri atau Dewi Padi. Yang ketiga adalah legend atau legenda. Legend atau legenda seperti contohnya legenda Surabaya, legenda Banyuwangi, dan sebagainya. And then folklore atau cerita rakyat. Cerita rakyat seperti cerita Malin Kundang, cerita Sangkuriang, dan cerita Si Pitung dari Jakarta. Itu masuknya dalam naratif teks adalah jenis dari folklore atau cerita rakyat. Yang berikutnya adalah fairy tales atau cerita peri-peri. Itu termasuk seperti dongeng. Itu adalah sebuah contoh dari naratif teks. Yang berikutnya adalah love story atau cerita cinta. Cerita cinta adalah cerita fiksi yang dibuat untuk menghibur para pembaca, seperti tujuan dari naratif teks. Jadi cerita cinta atau love story itu termasuk dalam kinds of the narrative text. Yang terakhir, the last is science fiction atau cerita sains yang fiksi. Itu juga termasuk dalam contoh naratif teks. The next is
The characteristic atau language feature of the narrative text. It seems with recount text in narrative text is also used language feature atau bahasa pembangun dalam sebuah teks tersebut yang lebih spesifiknya. Seperti contohnya di narrative text, it seems with recount text using simple past tense. And then use adverb of time seperti once upon a time, one day, dan sebagainya. And the third is use time conjunction atau waktu penghubung seperti contohnya when, then, suddenly, dan sebagainya. Di narrative text usually use specific character atau karakternya lebih dispesifikkan dalam sebuah cerita tersebut dan tidak general seperti cerita Cinderella, cerita Snow White, Alibaba, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah menggunakan action verb. A verb that show an action. Kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan seperti kill, membunuh, walk, berjalan, dan sebagainya. Di narrative text, at the last use a direct speech. It's to make the story livelier. Atau direct speech adalah membuat story itu lebih hidup. Seperti contohnya, Snow White said, "My name is Snow White." Snow White berkata, nama saya adalah Snow White. The direct speech use present tense. Di dalam direct speech, language feature of the narrative text menggunakan simple present tense. Okay, this is the example of the narrative text atau ini adalah contoh dari narrative text yang berjudul The Fortune Teller. Pak Imam will discuss one by one, which is the orientation, complication, and the resolution from the fortune teller. Yang pertama adalah orientation atau orientasi. Orientasi di fortune teller atau background dari cerita tersebut berada di paragraf 1. Seperti ini. The great city of Taipei, there live a man called Lin and his wife. Yang perlu kalian tahu bahwa tidak semua, not all, orientation in first paragraph bisa di paragraf pertama, bisa di paragraf kedua, tergantung di mana background tersebut ada. Yang kedua adalah complication. Complication di contoh The Fortune Teller ini berada di paragraf 2, 3, dan 4. Complication adalah permasalahan dari cerita tersebut. Yang terakhir adalah resolution. Resolution berada di paragraf akhir. Resolution dari cerita The Fortune Teller. The evening a young man come to the inn. Has anyone seen my bag? He asked. Ini adalah resolution atau problem solving, pemecahan masalah dari pada complication tersebut. You must know, kalian harus tahu, atau you can conclude, kalian dapat menyimpulkan bahwa suatu cerita dalam naratif teks itu berakhirnya bagaimana? Happy ending atau sad ending? Okay, everyone, that's all from my explanation about narrative text. If you have the question, feel free to ask, and don't forget to study. And if you have the question, please write on the WhatsApp group, and Pak Imam will answer your question. Thank you, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.